Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vin Ardiana dengan NIM 17202079 akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami mengenai sintesis protein. Nah, di video sebelumnya itu kan dengan kelompok kami sudah dijelaskan bahwasanya sintesis protein itu memiliki dua jenis proses dalam mensintesis protein, yaitu pada transkripsi dan juga translasi. Nah, transkripsi sudah dijelaskan oleh teman saya di video sebelumnya, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai translasi. Ya, saya akan menjelaskan mengenai translasi. Nah, sama seperti halnya transkripsi, translasi ini juga memiliki 3 tahapan dalam proses sintesis protein, yaitu ada tahap inisiasi atau permulaan, elongasi, dan juga terminasi. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai inisiasi terlebih dahulu. Nah, inisiasi atau permulaan ini diawali dengan adanya 3 basa nitrogen pada RNAD akan membentuk suatu kodon, disebut kodon. Nah, setiap kodon ini akan mengkode atau menerjemah suatu jenis asam amino tertentu. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis asam amino yang dikode oleh masing-masing kodon itu dapat diamati pada tabel berikut. Nah, misalkan kodon yang disusun atas basa nitrogen UUU itu tuh akan diterjemahkan sebagai asam amino fenilalanin. Nah, kodon yang disusun atas asam nitrogen USU itu akan diterjemahkan sebagai asam amino serin. Terdapat 4 kodon yang fungsinya berbeda dengan kodon yang lain. Nah, yang pertama itu kodon AUG. Nah, selain berfungsi untuk menerjemahkan asam amino, yaitu asam amino metionin, nah, kodon ini juga berfungsi sebagai kodon pertama yang memulai proses translasi. Nah, kemudian 3 kodon lainnya yaitu UAA, UAG, dan UGA itu tuh kodon yang disebut sebagai kodon stop. Nah, karena kodon inilah yang memicu berakhirnya suatu proses translasi. Nah, kodon tersebut juga disebut sebagai kodon no sense atau kodon tidak bermakna karena tidak mengkode asam amino apapun. Nah, kemudian prosesnya translasi itu diawali dengan ribosom subunit kecil yang berikatan pada RNAD di bagian start kodon, yaitu AUG. Nah, setiap asam amino dibawa menuju ribosom oleh RNA atau RNA yang berfungsi sebagai transfer asam amino dari satu ribosom ke ribosom lainnya. Nah, setiap RNA ini tersusun atas 3 urutan basa nitrogen yang bersifat komplement dengan kodon yang mengkode asam amino di bawahnya. Nah, asam amino kemudian akan berdekatan dengan RNA yang memiliki urutan basa nitrogen yang komplement dengan kodon yang mengkodenya. Nah, urutan basa nitrogen komplement pada RNA itu disebut dengan antikodon. Nah, contohnya misalnya pada kodon AUG. Nah, kodon AUG ini adalah kodon yang mengkode asam amino metionin kan. Nah, maka metionin ini akan dibawa oleh RNA yang memiliki antikodon UAS. Nah, dengan demikian maka antikodon RNA akan dapat berikatan dengan kodon pada RNAD. Nah, setelah start kodon berikatan dengan antikodon yang spesifik, ribosom unit besar kemudian akan berikatan untuk membentuk kompleks translasi. Nah, dari sini kemudian akan dilanjutkan pada proses elongasi dan terminasi. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.